Pertamina, balik lagi di podcast Pertamina Sumbakso, Laju Apo. Nah, ini kalau gadis udah balik lagi ke podcast ini, pasti kita akan membahas topik-topik yang menarik bersama narasumber kita hari ini. Dan hari ini kita udah kedatangan narasumber yang spesial banget, beliau udah datang jauh-jauh dari luar kota, yaitu ada Bapak Bagus Handoko. Halo Pak. Nah, beliau ini adalah Sales Area Manager Lampung Bengkulu Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel. Gimana Pak? Udah siap untuk podcast kita hari ini? Siap, silakan. Oke, laju apa? Baik Pak, kita langsung aja nih ya ngobrol-ngobrol seputaran topik yang ingin kita bahas, yaitu tentang subsidi tepat dan full cycle subsidi tepat yang akan berlangsung di Bengkulu. Oke. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang itu nih Pak, sebelumnya ini kan seperti yang kita ketahui itu ramai banget perbincangan tentang penyaluran BBM subsidi, dan juga sebenarnya siapa sih yang berhak untuk menggunakan BBM subsidi ini? Seperti apa tanggapan dari Bapak? Iya. Baik, terima kasih Mbak Jadis. Jadi BBM subsidi ini kan BBM yang harganya, sebagian nilai harganya itu ada nilai APBN di sana. Oke. Nah, subsidi itu karena memang mengandung nilai APBN di sana, diatur siapa saja yang berhak menerima subsidi, karena nggak semuanya. Nah, yang berhak menerima subsidi itu diatur dalam Perpres nomor 191 tahun 2014. Di mana ada 6 segmen pengguna yang dinyatakan ini berhak menerima subsidi. Salah satunya transportasi darat, kemudian transportasi perikanan, layanan umum, UMKM, usaha mikro, dan beberapa segmen yang lainnya yang semuanya detail dijabarkan dalam lampiran Perpres 191 tahun 2014. Jadi memang sudah ada aturannya ya Pak? Sudah. Oke, baik. Nah, kalau untuk penyaluran BBM itu sendiri seperti apa Pak agar tepat sasaran? Iya. Nah, PR kita sebetulnya subsidi ini kan karena ada komponen maka harus selektif supaya tidak over nilai subsidinya, maka dikuota. Nah, kuota itu ditetapkan oleh BPH Migas setiap tahun, ditetapkan per provinsi. Nah, supaya kuota cukup, maka penyalurannya harus tepat sasaran. Prediksi kita saat ini kuota, sebagai gambaran nih, kuota tahun 2023 ini untuk solar itu dibanding dengan realisasi tahun 2002 itu Bengkulu itu kita diturunin kurang lebih 12% untuk solar JBT. Kemudian untuk Pertalite JBKP ada penambahan lumayan. Nah, penurunan ini akan cukup ketika penyalurannya tepat sasaran. Nah, gimana cara penyalurannya tepat sasaran? Ya kita harus identifikasi konsumennya. Cara identifikasinya ya konsumennya harus kita daftar. Cara daftarnya, maka nanti akan kita bilang melalui program subsidi tepat. Jadi memang Pertamina sudah membuat program yaitu subsidi tepat ya Pak ya? Sederhananya program subsidi tepat itu adalah program upaya Pertamina untuk mengidentifikasi konsumen mana yang berhak menerima subsidi dan konsumen mana yang tidak berhak menerima subsidi. Sederhananya, kalau masyarakat nggak pengen menikmati subsidi nggak usah repot-repot mendaftar. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian masyarakat memang memerlukan solar subsidi, Pertalite JBKP, Pertalite penugasan atau BBM subsidi secara umum, maka ya harus terdaftar. Oke, baik Pak. Nah, kan saat ini si subsidi tepat ini juga dalam rangka uji coba full cycle ya Pak ya, dan tepatnya dilaksanakan di Bengkulu. Nah, itu seperti apa sih Pak? Apa sih dasarnya Pertamina melakukan uji coba ini? Ya, pertama kita lihat dasar kenapa kita jalankan program subsidi tepat. Nah, dasarnya ini sebenarnya cukup complicated. Salah satunya kita dapat amanah sebetulnya. Pertamina sebagai penyalur BBM subsidi itu dapat amanah melalui peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2013, sudah lama sebenarnya, bahwa kita perlu menggunakan sistem informasi dalam penyaluran BBM, jadi nggak manual. Yang kedua, dalam proses penugasan oleh BPH Migas itu kita ditetapkan syarat bahwa harus melalui proses digitalisasi dalam penyaluran. Makanya atas dasar tersebut
Kemudian atas dasar juga kita harus menyalurkan subsidi ini kepada konsumen benar-benar tepat. Ya, kita keluarkanlah program subsidi tepat ini. Oke. Dan akan dilaksanakan uji coba full cycle-nya di Bengkulu. Betul. Ini menarik, Mbak sekalian. Terima kasih sebetulnya kepada masyarakat Bengkulu. Ini program subsidi tepat itu pertama kali diluncurkan secara nasional itu September tahun 2022. Kita buka pendaftaran secara nasional. Angka pendaftaran rata-rata seluruh Indonesia provinsi itu di angka kurang lebih di bulan November ya, itu di angka 5-6-7%, masih kecil. Luar biasanya Bengkulu pada saat bulan November, di saat provinsi yang lain masih di bawah 10%, let's say, Bengkulu itu sudah mencapai 26%. Artinya masyarakat Bengkulu itu angka pendaftar dibanding dengan populasi kendaraan itu tertinggi 3 besar nasional. Nah, terima kasih lagi-lagi kita paham bahwa masyarakat Bengkulu ternyata sudah siap terkait dengan program ini, menyambut dengan baik, bahkan sejak bulan November pun sudah di angka 26% di saat provinsi yang lain yang mungkin lebih, yang orang bilang lebih maju dari sisi infrastruktur digitalnya, tapi justru malah antusias untuk mendaftar subsidi tepat sangat positif di Bengkulu. Dan itu adalah salah satu alasan kenapa full cycle ini dijalankan di Bengkulu. Salah satu alasan yang kenapa full cycle. Oke, baik Pak. Nah, kalau untuk di Bengkulu sendiri, wilayah mana saja nih Pak yang akan dilakukan uji coba full cycle ini? Apakah di kota saja atau di daerah-daerah lainnya yang ada di Bengkulu? Ya, untuk uji coba full cycle ini kita akan berlakukan full satu provinsi di Bengkulu. Karena memang kita pandang satu provinsi siap. Cuman memang ada konsekuensi yang harus kita hadapi dengan full satu provinsi. Effort kita tentunya lebih berat, tapi kita sudah mitigasi resiko apa, potensi mana yang kurang, kita semaksimalnya, ada banyak pihak terlibat di sini. Oke, baik. Nah, seperti apa sih Pak persiapan yang sudah dilakukan Pertamina untuk uji coba full cycle ini Pak? Siap. Yang paling utama nih ya, namanya uji coba full cycle, tentu kita harus mempersiapkan infrastruktur dulu, infrastruktur digital. Pertama di SPBU-nya, bahwa saat ini di Bengkulu ini terdapat 52 SPBU reguler. 52 SPBU. Dari 52 SPBU reguler itu 36 itu sudah masuk SPBU digitalisasi tahap 1. Artinya udah terintegrasi dalam program digitalisasi. Sisanya nanti masuk program digitalisasi tahap 2. Nah, namun nggak perlu khawatir bahwa baik SPBU yang sudah masuk digitalisasi tahap 1 maupun tahap 2 semua sudah siap menjalankan full cycle subsidi tepat, karena bagi yang belum full integrasi telah kita siapkan EDC standalone namanya, untuk menjalankan proses transaksi scanning QR code kemudian transaksi pembelian BBM. Oke. Nah, untuk uji coba full cycle ini sendiri, Pak, kapan sih akan dilaksanakan? Di Bengkulu, insya Allah di 6 Februari. 6 Februari. Ya, jadi mulai 6 Februari kita akan menjalankan full cycle subsidi tepat seprovinsi Bengkulu untuk 2 produk, baik itu JBT maupun JBKP. Makanya ini buat masyarakat Bengkulu secara umum masih ada waktu beberapa hari, manfaatkan buat mendaftar. Gimana nih Pak, untuk pembayaran transaksi melalui QR Code ini, adakah perbedaannya dengan saat kita mengisi atau transaksi seperti biasa? Jadi masyarakat memang banyak yang mengkhawatirkan ya. Aduh, nanti harus pakai aplikasi Pertamina, harus non tunai. Pada saya juga di daerah ini kadang sinyalnya tersendat-sendat. Nggak perlu khawatir sebetulnya. Simpelnya, kalau bapak-bapak udah dapat QR, dapat dari pendaftaran di SPBU, di print QR-nya, disimpan di dompet. Pada saat mengisi, tunjukkan QR-nya. Jadi bapak-bapak nggak perlu lagi harus punya smartphone Android dengan sistem operasi yang paling update, nggak perlu. Nggak perlu bawa handphone, jadi transaksinya pun bisa tunai. Oke, jadi transaksinya tetap bisa tunai, hanya membawa si QR code-nya tersebut. Betul, QR code-nya itu pun nggak harus di handphone, bisa di print. Bahkan beberapa itu supaya aman, bisa mereka cetak dalam bentuk kartu. Oke Pak, dan QR code ini juga bisa dipakai di seluruh Indonesia ya Pak ya? Betul.
Jadi program ini kan program terintegrasi ya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian daftar pada saat itu di Bengkulu atau KTP Bengkulu, maka ketika di Jawa sama, ketika di Banten, maka selama hari itu masih memiliki kuota, masih bisa dipakai. Oke, baik nih Pak. Nah, untuk subsidi tepat sendiri ini akan berjalan sampai kapan sih Pak? Ya, program subsidi tepat ini akan berjalan selama subsidi masih berlangsung. Oke. Jadi selama konsep BBM subsidi, artinya BBM yang sebagian harganya menggunakan APBN, kemudian harus dikuota karena memang APBN juga harus dikontrol penggunaannya, maka program subsidi tepatnya akan berjalan. Sehingga silakan masyarakat, sekali lagi, kalaupun sayang kalau nggak segera berpartisipasi di program ini, karena TMT 6 Februari tadi, kalau tiba-tiba harus butuh BBM dalam volume tertentu, ternyata nggak bisa karena akan dibatasi layanan. Oke, baik Pak. Mungkin satu lagi deh Pak ya. Jadi kendaraan seperti apa sih Pak yang berhak untuk mendaftarkan kendaraannya ke subsidi tepat ini? Jadi sebetulnya kalau segmen pengguna ini complicated, banyak. Kalau tadi saya sebut yang sudah dalam Perpres 191 tahun 2014 itu kan ada 6 jenis segmen pengguna. Mulai dari kendaraan roda 4, transportasi darat, itu ada kendaraan pribadi, itu sebenarnya masih semua kendaraan pribadi, kemudian buat usaha mikro itu masuk segmen kedua, kemudian buat usaha perikanan, usaha pertanian, kemudian ada juga buat layanan umum. Masing-masing itu ada detail, semua ada di lampiran Perpres 191 tahun 2014. Oke. Dan nanti bisa langsung dicek aja kali ya Pak ya? Betul, betul. Baik, dan pertanyaan terakhir nih Pak, penutup, apa sih harapan Bapak untuk program uji coba full cycle ini, khususnya untuk di Bengkulu? Siap. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat Provinsi Bengkulu, khususnya, kami sudah mempersiapkan sangat luar biasa untuk menuju 6 Februari 2023, yaitu uji coba full cycle untuk 2 produk, yakni JBT, JBKP, dan juga full 1 provinsi. Apa aja yang kami siapin? Satu tadi, kami sudah mempersiapkan infrastruktur, semua SPBU secara infrastruktur digitalnya aman. Kami juga menyiapkan sarana pendaftaran, semua SPBU kita siapkan pendaftaran on-site. Kami juga berkomunikasi, alhamdulillah pemerintah daerah mendukung penuh implementasi ini. Sehingga kemudian kita juga, tim teknis itu sudah kami terjunkan sejak minggu yang lalu untuk memonitor apakah kami siap dari sisi sarfas, dari sisi manpower. Karena ini paling penting nih manpower ya, ini teman-teman operator. Itu kita benar-benar kita persiapkan supaya journey-nya ikutan berubah sesuai dengan SOP yang kita tetapkan. Jadi luar biasa persiapan kita, dan hingga detik ini kami sangat yakin, optimis segalanya akan berjalan dengan lancar. Tinggal satu, kami minta partisipasi bahwa Bapak Ibu sekalian masyarakat Kota Bengkulu supaya berjalan lancar, aman. Tentunya bagi yang belum mendaftar masih ada waktu, silahkan mendaftar. Oke, baik. Jadi tadi seperti Pak Bagus bilang, ayo daftar subsidi tepat, karena bentar lagi nih tanggal 6 akan dilakukan uji coba full cycle. Pak Bagus, terima kasih banyak untuk waktunya, kesempatannya, ngobrol bareng kita di podcast kita. Sangat bermanfaat banget, memberikan informasi dan inspirasi buat kita semua. Baik, Sobat Pertamina, itu dia perbincangan hangat kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan informasi yang berguna untuk kalian semua di rumah. Oh ya, jangan lupa Sobat, semua informasi terupdate tentang subsidi tepat kalian bisa lihat di Instagram kita di @pertaminasumbaksel, dan jangan lupa juga untuk follow media sosial dan YouTube kita di @pertaminasumbaksel juga. Kalau gitu, Gadis pamit undur diri, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah!